Pemirsa, sidang lanjutan perkara dugaan penyerobotan. Terkait dengan penyerobotan lahan yang merugikan negara dengan terdakwa Kemas Haji Abdul Halim Ali kembali digelar. Dan kita akan hadirkan informasinya untuk Anda berikut ini. Inilah suasana ketika terdakwa yang dikenal dengan nama Haji Halim ini tiba di pengadilan pada hari Selasa, 16 Desember 2025. Sejumlah orang dari berbagai organisasi kemasyarakatan di Sumatera Selatan ikut menyambut Haji Halim yang datang dengan mobil ambulans. Kedatangan mereka ini untuk memberikan dukungan terhadap tokoh masyarakat Sumsel ini. Pria uzur berusia 88 tahun ini hadir di pengadilan untuk mengikuti sidang lanjutan perkara yang sedang menjeratnya. Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan eksepsi yang dibacakan oleh kuasa hukum Haji Halim. Meski kondisinya sedang sakit parah, namun pria yang dikenal sebagai salah satu pengusaha besar di Sumatera Selatan ini memilih tetap hadir di ruang sidang sebagai bentuk sikap kenegarawanan sekaligus warga yang patuh terhadap hukum di Indonesia. Kehadiran Haji Halim dalam kondisi sakit di ruang sidang ini dikawal oleh tim medis rumah sakit lengkap dengan peralatan seperti tabung oksigen, alat pemacu jantung, hingga obat-obatan. Jalannya persidangan sempat ditunda beberapa saat oleh majelis hakim lantaran kondisi Haji Halim menurun dan batuk-batuk hingga tim medis harus bertindak. Melihat kondisi ini, pembacaan eksepsi dari tim penasihat kuasa hukum Haji Halim selaku Direktur Utama PT Sentosa Mulia Bahagia hanya dibacakan singkat atau poin-poinnya saja. Dalam eksepsi atau nota keberatan, penasihat hukum meminta agar majelis hakim menolak dan membatalkan seluruh dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum pada persidangan tanggal 4 Desember 2025. Eksepsi dalam dakwaan ke-1 dan dakwaan kedua adalah dakwaan cacat hukum. Terdakwa didakwa tanpa didahului oleh proses pemeriksaan saksi, penetapan tersangka, dan pemeriksaan tersangka. Dalam eksepsinya, kuasa hukum terdakwa juga menjelaskan proses hukum tanpa pernah ada pemeriksaan Haji Halim sebagai saksi maupun terdakwa. Hal ini tidak hanya bertentangan dengan ilmu hukum pidana, namun juga melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Dia disidangkan untuk tindak pidana yang didakwakan setelah 30 tahun berlalu. Ya, jadi ingin kita ingatkan kepada majelis hakim, ini adalah dakwaan yang sudah kadaluarsa. Itu yang menjadi catatan. Nah, yang kedua, jaksa tidak secara jelas menentukan kapan waktu tindak pidananya. Jadi dalam sistem hukum acara pidana itu harus jelas tempus delictinya. Sementara itu, pihak Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin mengatakan akan memberikan tanggapan pada persidangan selanjutnya pada pekan depan. Begitu juga terkait apakah Haji Halim tidak perlu hadir lagi di ruang sidang dengan alasan kesehatan. Pihak kejaksaan akan berkoordinasi dengan penasihat hukum dan majelis hakim. JPU akan menanggapi dalam waktu sudah diberi waktu oleh majelis hakim dalam 1 minggu ke depan. Nanti dalam perkembangannya nanti selanjutnya akan kami informasikan lebih lanjut bagaimana tanggapan dari JPU. Pihak keluarga Haji Halim berharap majelis hakim memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis. Terlebih lagi, kondisi kesehatan Haji Halim semakin menurun sejak kasus yang menjeratnya bergulir. Apalagi kasus ini berdampak terhadap 3.000 karyawannya. Enggak, memang awalnya beliau itu mempunyai penyakit kronis yang menetap berdasarkan surat keterangan dokter. Jadi itu melekat seumur hidup. Jadi penyakit-penyakit seperti paru-paru, jantung, segala macam sebagaimana yang diterangkan dalam surat keterangan dokter itu menetap. Nah, dengan adanya kasus ini kan itu akan lebih parah. Sidang selanjutnya akan digelar pada pekan depan dengan agenda mendengarkan jawaban jaksa penuntut umum atas eksepsi yang telah disampaikan tim kuasa hukum Haji Halim. Baru setelah itu, majelis hakim akan memberikan putusan sela. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Jian Pierre Papin, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.